Sahabat terima terkasih dalam Kristus, salam damai untuk Anda semua. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Tinggal 8 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Maka bacaan hari ini, terutama Injil, berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika Roh Kudus tercurah pada para murid. Yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dan judul permenungan yang saya tawarkan kepada Anda semua adalah Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Sahabat iman terkasih dalam Kristus, konteks Injil ini adalah sabda perpisahan Yesus. Bagaimana Yesus berusaha membesarkan hati para murid yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Yesus tahu para murid gelisah, takut, khawatir. Maka Yesus perlu meneguhkan iman mereka. Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu, maka aku akan menjadikan roh kebenaran, roh penolong." Dan perikopah hari ini berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika hari itu, artinya Roh Kudus tercurah para murid akan mengubah hidup para murid. Ada dua permenungan yang saya tawarkan pada Anda, dua poin tentunya. Yang pertama adalah bagaimana Yesus berbicara tidak akan menggunakan kiasan lagi, tetapi berbicara terus terang kepada para murid tentang Allah Bapa. Kiasan digunakan biasanya untuk mengajarkan sesuatu yang sulit agar dipahami dengan mudah. Seperti kalau kita mengajarkan sesuatu pada anak-anak, kita menggunakan sebuah cerita. Yesus menggunakan kiasan karena Yesus tahu bahwa para murid akan sulit memahami, karena para murid kurang, waktu itu imannya belum kuat, dan tentu para murid belum memahami banyak hal. Maka Yesus menggunakan kiasan. Namun pada hari itu, artinya ketika para murid dicurahi Roh Kudus, maka Yesus akan berterus terang pada mereka, karena iman para murid telah diteguhkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membantu para murid untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Kiasan tidak digunakan lagi, karena Roh Kudus akan membantu para murid memahami apa yang Yesus ajarkan secara terus terang. Lalu yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus akan membantu para murid untuk selangkah lebih maju lagi dalam hidup beriman, yaitu relasi dengan Allah. Allah tidak lagi dipahami sebagai Allah yang asing, Allah yang enggak dikenal, Allah yang jauh, namun Roh Kudus membantu mereka untuk memahami, mengimani Allah itu adalah Allah kasih, Allah yang dekat dengan kita seperti seorang ayah yang selalu dekat dengan anak-anaknya. Maka Yesus ingin mengajak para murid untuk mengimani Allah sebagai Bapanya yang dekat, yang mengasihi. Dan oleh karena itu, sebagai anak, hendaklah para murid berani mengandalkan Allah dan berani berpasrah diri kepada Allah, terutama mungkin di saat-saat yang mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan, "Berdoalah dalam namaku, maka Bapa akan mengabulkannya." Sebuah semangat baru yang ingin Yesus tawarkan kepada para murid agar berani berpasrah dan mengandalkan diri kepada Allah. Melalui dua hal tadi inilah Yesus ingin menegaskan, Yesus ingin meneguhkan para murid. Ketika ia tidak bersama dengan para murid terus beriman dan terus merasakan kehadirannya dalam roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri. Dan faktanya, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, para murid sungguh merasakan hidup mereka diubah oleh Roh Kudus. Bacaan pertama kita mendengar semangat Rasul Paulus dan bersama rasul yang lainnya terus mewartakan kabar gembira
Mungkin mereka menghadapi tantangan, ancaman, namun Roh Kudus meneguhkan iman mereka dan mereka terus mewartakan kabar gembira. Oleh karena itu, hari ini pun dalam persiapan perayaan Pentakosta, kita diajak untuk merenungkan apakah Roh Kudus sudah mengubah hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam hidup kita sehari-hari, ketika ada misteri yang tak terpahami, kita selalu mengandalkan penerangan Roh Kudus, tidak mengandalkan intelektual kita atau daya nalar kita. Mungkin ada hal secara nalar tidak dipahami, namun dalam iman kita memahaminya sebagai misteri. Lalu apakah kita semakin paham, memahami ajaran Yesus dalam sabdanya, dalam kitab suci, dan kita punya kekuatan baru untuk mewujudkannya? Apakah kita terus merasakan Allah yang hadir dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, dalam peristiwa menggembirakan, dalam peristiwa kemenangan, namun juga dalam peristiwa yang menyedihkan, pengalaman jatuh kita? Apakah kita terus merasakan Allah yang hadir? Lalu tentu apakah kita punya semangat untuk doa, menyerahkan segala-galanya pada kasih Allah? Seperti yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sudah merasakan semua itu, bersyukurlah kita, karena Roh Kudus terus membaharui hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita biarkan Roh Kudus kita yang dalam diri kita terus menggelorakan hidup kita ini, dan membiarkan hidup kita diterangi oleh Roh Kudus yang akan selalu membaharui hidup kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.